kegiatan hubungan dengan kantor dan akademis ya. Ini diantaranya pergi ke 2017, kali ini bersama Menteri juga. Nah, ini yang jarang ya. Pernah menjadi PLT, saya kira bagus juga untuk sebuah pengalaman dan interaktif ya. PLT-nya dirjen, dirjennya tapi dirjen yang belum pernah dialami oleh siapapun, ya oleh pejabat yang lain pun belum gitu. Seorang Muslim tapi mau ditunjuk menjadi dirjen Bimas Kristen ya. Dan cukup lama, selama 11 bulan ternyata waktu itu. Nah, yang unik juga ini, saya kira ini sebagian mahasiswa kan PNS, jadi tahu soal golongan-golongan itu ya. Itu saya sudah menjadi golongan 4E yang sudah bentok ya, sejak Januari 2016, tentu sampai sekarang. Ya. Jadi udah lama saya sudah bentok itu, dan tidak pernah naik lagi, jadi sampai kapanpun nggak pernah naik. Ya. 2016 itu udah lama ya, sekarang 2021. Kemudian kapus itu eselon 2 itu kapus istilahnya, pengalaman dulu 2012-2014 masih di lingkungan Badan Hibah Malaikat. Juga kegiatan yang lain seperti kalau tadi Swiss, ini kegiatan ke Norwegia gitu ya, tahun 2010, ingat saya 2 kali sudah ya, 2011 itu ya. Mungkin satu lagi nggak tertulis di sini, ingat saya 2 kali kegiatan di Norway atau Oslo. Kapus yang lain lagi waktu itu adalah tahun 2007-2012 ya. Masih yang eselon 2 sama sebelum eselon 1 ya. Kalau eselon 1 kan kepala badan. Terus yang pengalaman pertama saya menjabat betul itu adalah menangani pendidikan se-Indonesia hubungannya dengan perguruan tinggi. Jadi saya bertanggung jawab terhadap perkembangan ya UIN IAIN se-Indonesia itu dari hanya 2 tahun saja. Awal 2006 sampai akhir 2007. Itu pertama yang saya diminta oleh Pak Menteri ke Jakarta ya. Waktu itu sebelumnya saya menjadi direktur yang para mahasiswa kuliah ini, direktur pasca sarjana ya waktu itu sebelumnya. Terus kemudian 2006 sekali lagi diangkat ke Jakarta itu. Kegiatan akademis yang lain seperti ke Melbourne ini saya membawa para rektor dan paling nggak diwakili oleh pembantu rektor gitu ya. Itu ke Melbourne bersama-sama waktu saya menjadi direktur pendidikan tinggi waktu itu, dan ada MOU-nya ya dengan universitas waktu itu. Kalau di Arab juga tidak jarang, sering juga termasuk ke Maroko, ke Mesir ya. Ini diantaranya kunjungan ke universitas. Itu bukan hanya berkunjung tapi ya MOU dan banyak interaktif dengan kampus sana ya. Ini Pak ke Kairo. Okay. Terus pengalaman yang lain pernah menjadi rektor, mungkin terpendek ya, hanya 6 bulan. 2006 itu saya hanya 6 bulan jadi rektor. Setelah 6 bulan kemudian diberi amanah ke Jakarta tadi. Jadi saya lepas dari direktur di UIN waktu itu, kemudian rektor di Wonosobo ini. Tapi hanya 6 bulan terus ke Jakarta. Ya. Kalau tadi ada pengalaman dari Kudus, Madrasah Kudus, sama saya juga dari Madrasah Kudus saat ibtidaiyah sampai aliyah ya, ini di Madrasah Kudus. Pernah mondok puasa ya, Kiai Salam Mahfud pernah sampai 2 bulan berturut-turut ya, 2 tahun berturut-turut. Tapi prestasi akademik yang paling mungkin agak susah diikuti ya, atau diulangi oleh orang lain itu berikut ini. Ini prestasi akademik yang susah ini. Nah ini. Karena sampai 4 kali. Ya, tadi kita bersyukur Mbak Ida ada kesempatan yang ke Australia, kan baru sekali itu, ya kan ya. Untuk ini saya 4 kali, jadi beliau tahu persis. Mbak Ida kalau sudah pengalaman keluar negeri tahu persis ya, betapa susahnya mencari beasiswa ya. Apalagi kalau beasiswanya itu langsung, bukan dari pemerintah Indonesia, tapi ini langsung dari Amerika ya. Jadi seperti Mbak Ida dan yang lain yang pernah berkesempatan kuliah di luar negeri atau paling nggak ikut ini ya, mencari beasiswa itu betapa sulitnya. Nah, saya alhamdulillah itu tidak sombong sampai memperoleh sampai 4 kali untuk S2, S3, terus kemudian setelah selesai S3 postdoc, yakni penelitian untuk menulis dan mempersiapkan profesor yang nulis buku juga gitu. Itu postdocnya ya. Selama postdoc itu 6 bulan. Terus
pulang lagi juga gitu. Terakhir memperoleh menjadi profesor atau dosen hanya 3 bulan. Meskipun dosen 3 bulan, tapi pendapatnya lebih banyak daripada dosen 2 tahun di Indonesia. Ya, itu hanya 3 bulan. Saya ngajar visiting spesialis ya tahun 2004. Empatnya itu hanya 3 bulan sekali lagi. Saya program visiting spesialis dan semuanya di program Fulbright ya. Program Fulbright adalah program yang tidak mudah ya, itu sangat kompetitif sekali. Semua ini sangat kompetitif sekali. S2 saya itu yang berangkat hanya 13 ya. Pesertanya lebih dari 600. Nah, S3 itu yang agak mudah karena sudah disepakati untuk kemudian diteruskan ya. MOU antara Menteri Agama dengan Amerika pada waktu itu gitu. Jadi S3-nya tidak terlalu sulit untuk memperoleh karena ada semacam kesepakatan dengan menteri gitu. Yang postdoc pesertanya lebih dari 300, yang dipilih hanya 5 orang se-Indonesia itu dari semua kampus ya, dan lembaga. Demikian juga visiting spesialis berapa jumlahnya ya. Jadi itu sekali lagi sangat kompetitif sekali ya. Tentu ada wawancaranya, terus ada nulisnya, itu sah-sahnya dan macam-macam. Ya. Nah ini sekali lagi contoh satu halaman saja. Kalau isinya panjang ini ya, isinya panjang, kalau bisa kita lihat, sudah lihat aja sekilas. Tapi nyangkut angkut saja ya. Nyangkut saja. Mungkin dari buku saya tadi di CV itu. Foto aja, kegiatan luar negeri. Ya, kalau mau meng-email saya ini ya, meng-email ya. Wali Songo ada S-nya, ini email abadi saya. Dari sejak tahun pulang dari Amerika ya, 98 sampai sekarang ya. Itu masih pakai Wali Songo ini, saya S ini. Email gratis. Jadi meskipun saya resmi kembali menjadi guru besar di UIN Wali Songo sejak Maret 2020 ya, tahun kemarin, tapi sebenarnya sampai sekarang saya masih di Jakarta, kami masih di Jakarta, sehingga ngajar, nguji disertasi juga pakai Zoom saja. Ya. Oleh karena itu kelas kita ya otomatis kita pakai Zoom. Ini kita hanya lihat sekilas saja, umum. Foto-foto paling enggak lah ya. Pengalaman kerja tadi sudah, tidak perlu saya sampaikan lagi. Ada yang belum masuk banyak ya, termasuk yang tulisan tahun lalu tentu belum masuk banyak. Ya. Ini sekali lagi belum update kan, ini kan kita bikin tahun 2019 jadi sudah lama ini, belum kita update. Termasuk buku juga belum semuanya. Nah, saya bukan sombong, tapi cerita nyata kalau pengalaman ke luar negeri, kegiatan akademis dan kegiatan resmi gitu ya, itu hampir semua negara ya, kita hampir semua negara. Saya lebih hafal yang belum saya kunjungi daripada yang sudah saya kunjungi. Kalau yang sudah saya kunjungi terlalu banyak, jadi nggak hafal saya. Beberapa di antaranya ini ya, tahun-tahunnya. Ya sekaligus singkat-singkat saya kira nggak apa-apa untuk inspiring quote, paling enggak refleksi saya, apa sedikit-sedikit. Lanjut tadi, sedikit lagi. Pengalaman beberapa negara yang paling banyak memang Eropa, memperoleh amanah untuk dialog ya, dialog khususnya hubungan dengan kerukunan beragama dan culture of tolerance, dialognya itu pengalaman-pengalaman Indonesia gitu kan yang kita sampaikan di negara-negara ini. Itu kegiatannya kebanyakan itu selain soal HAM, hak asasi manusia. Yang
yang luar negeri memang pengen dengar. Kegiatan ini juga penting ya, kegiatan MABIMS ini mungkin sebagian mahasiswa tahu, sebagian belum. Yang penting untuk negara serumpun ya, MABIMS singkatan dari Menteri Agama, Brunei, Indonesia, Malaysia, dan Singapura ya. Tiap tahun itu ada kegiatan dengan negara-negara ini, hubungannya dengan budaya, dengan keagamaan ya. Khusus para menteri agama dan kita para pejabat diikutkan ya. Nah itu juga saya hampir tiap tahun itu memperoleh kesempatan ke MABIM itu yang pindah-pindah negara ya. Tentu di Indonesia juga. Saya kira bagus ya untuk perspektif yang sama di antara negara-negara yang mayoritas Muslim kita dan Asia Tenggara ya. Oke, sekilas-sekilas saja kita bisa umum. Nah, sebentar saya responnya banyak beberapa kali kayaknya daripada ditanya. 1 menit saja. Ini juga belum diupdate ya, sudah banyak adalah bimbingan dan promotor, bahkan bukan hanya di UIN, saya juga ada yang di UI, ada yang di UPI Bandung ya, dan beberapa perguruan tinggi yang lain untuk S3-nya. Oke. Ini pengalaman ngajar yang saya cerita 3 bulan tadi, tepatnya tahun 2004 ya. Sambil dari file ya, dari arsip di kampus itu gitu, alhamdulillah masih ada. Terus saya abadikan, maka ini bisa saya copy dan menjadi file saya sendiri. Ya, ini peran kampus pada waktu itu. Terakhir saya kira ini juga sekali pengalaman ngajar ya, ngajar di kampus pada waktu itu di sana. Tahun 2004. Terakhir lagi saya kira foto ini. Ya, saya sekampus dengan Prof. Din Samsudin ya. Beliau senior saya di kampus. Dia udah mau pulang dari kampus, kemudian saya baru datang ke kampus UCLA. Dan memang usia juga beda antara 3-4 tahun ya, 3 atau 4 tahun senior beliau, sehingga memang dulu kenal dan ini kebetulan kegiatan yang bersama-sama ke Turki pada waktu itu tahun 2009 ya. Kegiatan bersama waktu itu. Ini juga kegiatan bersama di luar negeri. Kami dari pejabat ke Indonesia pada waktu itu ya. Tahun 2011. Saya kira itu aja semua, alhamdulillah. Oh, ini foto-foto lagi ya. Ini yang saya bilang Swiss tadi dengan Menteri Kumham tahun 2017 yang terakhir kemarin ini. Ini tulisannya kalau salah. Kumham juga Menlu ya tahun 2017. Waktu sidang HAM pada waktu itu. Oke.
Kira udah semua, terakhir cukup ya. Stop. Boleh nanya nggak, Prof? Boleh sambil nanya, boleh ya. Sambil saya juga nyari file yang akan saya paparkan nanti. Boleh, boleh ya. Saya akan dengar gitu. Oke, silakan. Untuk menjadi sosok yang luar biasa, kontribusinya, kemanfaatannya terhadap umat seperti Prof itu, bagaimana gitu, Prof, tipsnya? Apalagi saya meyakini kalau kita dikasih petunjuk oleh orangnya sendiri, maksudnya pelaku gitu, insya Allah bisa saja kita itu bisa mengikuti gitu, Prof. Mohon sekali apa tipsnya gitu, Prof, mungkin secara spiritual atau apa bangunan spiritual atau motivasi yang Prof miliki sehingga bisa memiliki dampak kontribusi yang luar biasa seperti sekarang sampai saat ini. Saya ingin share pengalaman. Saya sih merasa itu mengalir aja gitu ya. Jadi mengalir gitu. Mengalir berarti kan alami gitu. Misalnya saya juga bisa melakukan testimoni ya. Hubungannya dengan jabatan misalnya, saya bisa mengatakan ya alhamdulillah jabatan fungsional itu sampai ke guru besar gitu ya. Terus kemudian jabatan struktural itu sampai eselon 1 ya. Yang itu setingkat dengan menteri ya salah satu gitu ya. Selangkah lagi kan memang kalau menteri kan jabatan politik ya. Jadi yang paling tinggi kan memang eselon 1 gitu. Sudah nggak ada jabatan tinggi lagi di lingkungan kementerian itu. Nah, saya bisa mengatakan bahwa itu alami diantaranya ya Allah maha saksinya gitu. Rupiah pun saya tidak pernah bayar, ya. Tidak pernah bayar baik untuk profesor, apalagi profesor gitu loh. Yang struktural tadi gitu aja tidak pernah, apalagi sekali lagi guru besar. Ya saya kira intinya adalah kita banyak silaturahmi dan baik-baik dengan orang gitu. Misalnya untuk jabatan akademis yang sebagian besar kita mengalami, ya ini tadi yang bisa sampai 4E, terus kemudian hubungannya dengan guru besar ya, itu kan yang lebih ke fungsional gitu. Itu saya kira juga baik-baik dengan orang. Pengalaman saya ya banyak yang bantu gitu. Misalnya saya nggak pernah ngitung-ngitung SKS gitu ya. Nulis ya nulis, meneliti ya meneliti gitu ya. Hasilnya itu nggak saya hitung-hitung rapi gitu loh. Nah ternyata ya setelah dikumpulkan oleh bagian administratif akademis di Semarang Wali Songo gitu, ternyata sudah berlebihan jauh gitu ya. Komnya persatu sudah lebihan jauh gitu ya. Dan kemudian petugasnya juga bawa ke Jakarta gitu kan. Nah itu karena yang bantu juga senang gitu, dan kemudian memang hubungan kita baik-baik saja dengan teman-teman bapak-bapak ibu-ibu yang menangani itu gitu. Artinya memperbanyak teman bukan memperbanyak musuh ya. Itu pengalaman saya dan sekali lagi itu semua lancar. Demikian juga di jabatan juga seperti itu ya, jabatan tadi ya ada eselon 2, ada berangkat dari eselon 2 dan eselon 1 gitu. Dan unik bagi saya dulu juga nggak pernah bermimpi menjadi pejabat gitu ya. Di dalam keluarga kami sejarahnya juga nggak ada lah ya. Nggak ada sejarah ya, rekor bahwa pernah menjadi pejabat, baik keluarga saya maupun keluarga istri gitu. Itu nggak ada pengalaman itu gitu ya. Tapi memang traktirnya seperti itu, padahal saya bahkan mencoba dari awal tuh menghindar menjadi pejabat gitu. Dulu sebelum menjadi pejabat itu nggak pernah terpikir sama sekali menjadi itu. Tapi ya sekali lagi akhirnya berjalan dengan lancar ya. Di antaranya ya saya kira yang lebih penting kan menurut saya pengalaman itu ya keseimbangan ya, keseimbangan antara aktivitas dan persyaratan fisik tapi juga spiritual juga ya gitu ya. Dari dulu saya kira sama seperti Bapak Ibu sekalian juga kita rajin puasa, rajin sholat sunat itu saya kira biasa lah ya. Tapi kok kira-kira asumsi saya bisa beruntung dalam tanda kutip ya. Jadi kalau disebut sebagai hebat itu saya kira lebih tepatnya beruntung saja. Dan saya merasa beruntung, merasa tidak pernah menjadi yang terhebat gitu ya, tapi beruntung sesuai dengan nama akhir saya Mas Out gitu, beruntung, dan itu nama almarhum ayah saya. Itu kok saya kira karena doa ya, doa dari para orang tua sendiri dan doa dari tentu kiai-kiai dan guru-guru kita gitu. Saya kira kalau doa itu, kalau doa saya sendiri juga saya nggak pede gitu ya.
dari ibadah-ibadah meskipun banyak beberapa ibadah sunnah gitu ya, duha biasa, Senin Kemis ingat saya juga bisa dikatakan langgeng gitu ya. Tapi kok saya nggak pede dengan ibadah kami, lebih bantuan ya doa dari sekali lagi orang lain ya, para kiai, para ustadz yang baik-baik gitu. Kalau diukurannya dari sisi kecerdasan, saya juga merasa tidak selalu itu gitu ya, tapi selalu tengah-tengah ya pengalaman saya. Maka saya merasa sekali lagi itu adalah keberuntungan saja, min fadlillah saja. Dan betul saya tidak bikin-bikin, misalnya waktu madrasah juga saya tidak pernah nomor 1 ya, paling tinggi nomor 2 gitu. Waktu kuliah S1 juga sama ya, sudah belajar betulan ya masih ada aja yang nomor 1 ya, sampai nomor 2 juga gitu. Jadi saya merasa tidak pernah terhebat gitu kuliah, apalagi di luar negeri. Ya, tapi alhamdulillah ya keberuntungan itu berpihak pada saya. Itu pengalaman saya begitu ya, Bu Wida tadi ya. Oke, saya ini sambil mencari file belum ketemu-ketemu juga ini. File saya mana ya? Buku ini kali. Kemudian oh enggak ya. Buku dikotomi. Lain ini bukan paparan. Cari yang paparan ya. Boleh sambil bicara saya lagi. Saya belum ketemu bukunya ini. Buku paradigma pendidikan Islam. Saya harus ngelain buku yang tadi. Boleh Apa sambil judulnya tanya saya? lagi toh, Prof. Ya sambil ya, meskipun menghambat saya mencari nggak apa-apa ya. Artinya sama-sama nyari lama nggak apa. Silakan saya dengar aja. Saya ambil cari ini. Kok angel ya. Kelemahan saya belum saya siapin dengan rapi. Ya lanjut, silakan. Sampai sekarang tuh yang sangat dihargai terutama dalam dunia akademik itu kan karya, Bro. Jadi tulisan kita atau karya-karya kita, buku, artikel jurnal, karena memang itu yang abad, maksudnya yang apa? Eternal ya, maksudnya bisa sampai ibaratnya amal jariah kita gitu. Juga untuk kepakatan macam-macam itu yang sangat dikejar gitu. Namun tantangannya mungkin saya atau mungkin beberapa orang mengalami adalah bagaimana konsistensi dalam keistiqomahan itu loh, Prof. Jadi untuk bisa berkarya itu butuh sekali menurut saya konsistensi keistiqomahan itu loh, Prof. Jadi bagaimana panjenengan tuh bisa itu menjaga konsistensi dalam keistiqomahan itu, Prof. Baik. Saya juga tidak membanggakan amat ya tulisan-tulisan yang pernah kami bikin gitu. Saya harus jujur apa adanya. Dan juga seperti pertanyaan Bu Ida, saya juga tidak konsisten. Tidak konsisten ya. Betul, ini harus saya sampaikan apa adanya itu. Jadi tentu ada jeda, ada pemberhentian gitu ya. Itu terasa ya, untuk konsistensi itu tidak mudah gitu. Tapi memang ada hobi ya, hobi nulis dari dulu ya gitu. Tapi kalau dibanding yang orang lain yang betul-betul produktif, saya masih kalah jauh ya kalau dari segi penulisan ya. Apalagi saat menjabat, jujur saat menjabat itu saya cukup lama ya. Saya hitung-hitung menjabat itu, orang kalau menjabat itu kan mestinya umumnya nggak lama ya. Misalnya Bapak Ibu tahu pejabat sebagai kanwil gitu ya. Paling kan 4 tahun ya kanwil ya. Nah jabatan saya kan lebih tinggi dari kanwil ya. Ternyata setelah saya hitung-hitung selama di Jakarta, sampai sekarang saya masih di Jakarta meskipun udah nggak menjabat, itu sampai 14 tahun. Saya pindah-pindah, 14 tahun, padahal nggak pernah bercita-cita jadi pejabat. Nah, selama 14 tahun itu saya harus mengakui, tadi pertanyaan Bu Ida, saya juga tidak produktif. Ya. Berat. Terlalu lebih dimanjakan oleh jabatan. Ya. Bahkan sering paparan-paparan itu juga meskipun bahan dari saya, tentu banyak dibantu oleh staf untuk mempersiapkan paparan gitu kan, diantaranya. Jadi jujur itu seperti itu, meskipun memang bekalnya sudah cukup ya, beberapa buku dan jurnal itu gitu. Oleh karena itu tidak selamanya kita konsisten. Kalau mau konsisten, saya kira ya memang ukurannya pada diri sendiri ya, kemauan untuk continue ya, yakni bagaimana tulis menulis dan baca ini berlanjut terus gitu.
Dan saya kira jarang juga kalau seorang pejabat tapi masih kemudian rajin menulis terus ya. Iya. Ya. Nah, dunia akademisnya juga masih paten gitu ya, istiqomah ya. Yang seperti itu saya kagum pada satu tokoh, saya jujur aja kita akan mencari yang ideal itu. Satu tokoh itu yang luar biasa, almarhum yang pernah jadi rektor di Unisma ya. Itu betul-betul almarhum Menteri Agama yang pernah menjadi rektor di Unisma, yang jangan-jangan juga pernah diajar di kelas ini. Saya akrab sekali sama beliau, sama dengan saya akrab dengan Kiai Sahal Mahfud ya. Beliau adalah Profesor Dr. Kiai Haji almarhumlah ya, Kiai Tolha Hasan. Kiai Tolha Hasan itu luar biasa, waktu beliau menteri itu yang masih produktif dan beliau masih luar biasa kegiatan akademisnya. Kalau yang lain saya kira seperti saya atau yang lain juga gitu memang susah, jadi lebih fokus kepada jabatannya jadinya gitu ya. Oleh karena itu dari pertanyaan Bu Ida tadi saya belum bisa menjawab dengan baik, jujur aja. Kalau kita belum bisa menjawab dengan baik ya kita harus jujur gitu ya. Jadi kita sendiri yang harus mengkondisikan bagaimana supaya kita bisa continue ya gitu. Baik. Memang menjabat itu luar biasa sibuknya soalnya. Tantangan ya. Pengabdian. Betul. Paling mudah ini kalau saya nyari di WA ya, saya buka WA dulu deh. Kalau WA gampang carinya nih sebentar. Oke, mohon izin 1 menit ya, saya cari ya sebentar. Ketika kami smiling. Oh ini, bukan juga. Apa boleh saya kenalkan buku yang lain ya? Boleh ya, sekali ini buku yang lain dulu aja ya, saya kenalkannya ya. Karena susah cari ini, susah cari buku yang saya harapkan tadi itu ya, yang buku Smiling tadi. Itu lain kali karena agak susah tadi. Ini yang sudah siap aja deh, buku lain. Bentar. Buku yang lebih sering dipakai yang ini aja. Baik, yang ini aja. Sorry, maaf ada sedikit hambatan. Kita mulai share screen full. Share screen. Oh ini. Baik. Saya kira juga nggak apa-apa, bagian daripada buku tadi dan pemikiran ya. Saya kira nggak salah kalau ternyata ini yang bisa saya peroleh pada hari ini.
Kesalahan saya karena ini lagi full ya, semalam rapat juga sampai malam, dan hari ini juga begitu ini, sehingga saya nggak siap nyiapin tadi. Sekarang kita pakai ini, maaf saya lagi, buku yang ini, ya sebenarnya ini buku lama juga ya, tapi alhamdulillah baru terbit ulang juga buku ini oleh penerbit lain, itu tahun lalu, akhir 2020, minta diterbitkan lagi, buku yang berjudul Menggagas Format Pendidikan Non-Dikotomik aslinya. Nah sekarang bukunya yang baru berjudul, sedikit berubah ya, ini berjudul Pendidikan Humanis, ya, pendidikan Muslim Islam Humanis gitu. Nah, izinkan saya akan memaparkan ini, ya, pemikiran umumnya gitu, dan nanti mahasiswa tentu bisa merespon bagian daripada pengalaman. Tapi sebelum paparan ini, sekaligus saya bertanya ya, karena interaksi kan baru kali ini, berarti minggu depan mahasiswa juga ada yang paparan atau gimana ya? Saya kira ya. Jadi saya juga memperkenalkan beberapa yang penting menurut saya kenalkan ke mahasiswa. Dan mahasiswa juga lanjut mulai paparan yang belum selesai dengan Pak Sultan gitu ya. Saya minta respon mahasiswa. Pak Sultan sudah selesai semuanya Pak Prof. Yang tugas dari itu selesai dengan Pak Sultan? Maksudnya paper? Untuk semua makalahnya sudah selesai. Oh, udah dipaparkan juga? Ya, sudah dipaparkan. Oh, oke ya. Karena mahasiswanya nggak banyak ya, per 5 ya. Oh, baik. Saya kalau gitu nanti lebih banyak ya dari saya. Tapi mahasiswa kalau misalnya mau memaparkan sesuatu juga boleh ya. Baik, kalau itu lebih saya siapkan. Baik, waktu ya. Oke, sekarang dari saya, paparan umum yang intinya adalah dari buku lama saya ini yang sebenarnya laris sekali. Saya juga perlu cerita buku ini ya sebelum paparan. Karena buku ini yang saya katakan laris itu berdasarkan refleksi saya waktu menjadi dosen pada waktu itu, yakni awal-awal tahun 2000, sekarang sudah 2021 ya. Mungkin dianggap ini asli atau gimana ya, tapi jelas memang banyak berhubungan dengan dunia akademis dan orang banyak tertarik. Sehingga saya bisa laporkan sekarang, tidak kurang dari 3 tesis, 3 S2 itu membahas buku ini dan wawancara dengan saya. Dari UIN, ada UIN Palembang ya, UIN Jogja gitu, satu lagi dari kampus yang saya pernah jadi rektor sementara itu ya, 6 bulan tadi, kampus Unsik ya, itu kebetulan mahasiswanya tentu tanpa, bahkan waktu itu belum pernah ketemu saya tentu kan, seperti mahasiswa berlima ini kan belum pernah ketemu. Tahu-tahu membahas itu dan kemudian membaca buku ini dan kemudian wawancara dengan saya. Itu kan berarti kan menunjukkan bahwa karya ini dianggap penting. Belum saya hitung skripsi ya, skripsi nggak kurang dari 4 ya, 4 atau 5 skripsi juga membahas ini, yang mereka itu juga mahasiswa saya gitu ya. Di beberapa tempat ada yang dari, misalnya saya kan nggak ngajar, ada dari IAIN Ponorogo misalnya, sama saya ingat itu ya, mahasiswinya gitu yang membahas buku ini. Baik, ini sebagai informasi awal tentang buku yang saya anggap paling laris dari karya saya, justru malah buku ini. Yang waktu itu kami kasih judul Menggagas Format Pendidikan yang Tidak Dikotomis atau Non-Dikotomis ya. Yang itu berangkat dari masalah ya. Oke, saya paparkan sekarang. Ini mohon bersabar sedikit mahasiswa. Cerita buku ini ditulis ya. Ada sejarahnya, pasti ada penunjuknya. Nulis buku ini pertama saya dapat uang 5 juta, jujur aja. Dapat uang 5 juta dari kampus 2 tahun 98 dan 2000. Jadi mungkin yang lain juga ada pengalaman ya. Jadi dosen itu bisa berkompetitif dengan yang lain untuk memperoleh beasiswa penelitian gitu ya. Penelitian awal seperti yang saya lakukan itu saya dapat 2 kali tahun 98 2000, dan saya fokuskan pada pemikiran ini intinya gini waktu itu ya. Tapi kemudian setelah agak rapi hasil penelitian itu, saya kembangkan ke dalam proposal yang lebih rapi gitu. Untuk luar negeri yang tadi bahasa Indonesia ya, menjadi bahasa Inggris ya, yang itu 6 bulan itu, postdoc itu tahun 2001 sampai 2002, dan saya berhasil itu. Sejarahnya begitu untuk memperoleh Fulbright lagi. Ini yang sejarahnya di Fulbright tadi, yang sangat selektif tadi ya.
Jadi waktu itu kami 3 ya, anak ada 3. Jadi 2 anak yang lain kami tinggal gitu. Karena yang 2 itu sudah ikut di SD di Amerika kan. Waktu saya S3 udah lama. Nah, anak yang putri ini yang baru 2 tahun ikut kami. Baru 2 tahun ya waktu itu. Sama ibunya ikut untuk selama 6 bulan itu. Pengalamannya begitu dulu. Ini teman ahli antropologi pendidikan Amerika yang dekat dengan dunia pesantren. Jadi banyak penelitian tentang dunia pesantren. Jadi disertasinya juga pesantren, dia seperti saya. Adalah Prof. Nukul ini yang memang sudah kenal lama ya. Maka dia memberi pengantar dalam buku itu. Saya kira susah ya, pengalaman tahun 2000, dosen UIN, dosen IAIN gitu, 2000 seperti saya waktu itu, menerbitkan buku, tapi yang memberi pengantar itu ahlinya, bidangnya, dan dari Amerika. Gitu. Kan jarang seperti itu. Nah, itu bisa saya peroleh karena saya sudah berinteraksi dengan baik dengan profesor ini sebelumnya ya, sama-sama kuliahnya. Meskipun beda kampus, tapi kami sudah kenal melalui email pada waktu itu. Yang juga saya kira jarang bersahabat dari dulu, udah seperempat abad lebih sampai sekarang kami masih bersahabat. Ya, itu saya kira penting ya, silaturahmi akademis, tapi juga silaturahmi antar basyariah ini juga ukhuwah masih baik. Demikian juga ini komentar yang lain dari Profesor Mark Woodward yang juga ahli Islam Jawa. Ya. Dalam buku itu yang kita masukkan. Nah tentu dari refleksi berangkatnya itu. Kan kalau kita nulis kan berangkat dari apa persoalan utamanya yang akan kita tulis dan kenapa kita nulis. Maka ini menjadi refleksi penting. Ya. Catatan-catatan itu. Nah saya mencatat pada waktu itu adalah berikut ini. Yang sebenarnya catatan-catatan itu sampai sekarang mungkin juga masih relevan masalah itu. Dan ini menjadi fokus buku saya. Tulisan saya adalah lebih ke dikotomi ini. Ada persoalan dikotomis dalam keilmuan kita itu dan itu sudah menyejarah ya. Dan ingin saya buktikan dalam buku itu juga ini buktinya bahwa ada dikotomi. Bahkan dalam sejarahnya ya. Ini salah pertama ini dan itu akan menjadi fokus buku saya. Masih banyak masalah lain yang tidak saya bahas secara spesifik, tapi ini kan sebagai refleksi awal perlu kita tunjukkan. Soal spirit of inquiry, soal hirsun fi talabul ilmi, tadi ada di foto saya tadi, itu adalah masalah ini. Ya. Hilangnya semangat ikra dan seterusnya itu. Ya. Orientasi ijazah, orang hanya ingin ijazah saja. Belajarnya itu nggak maunya dapat ijazah saja, itu kan ada di dunia sama ada di mana-mana. Jauh dari persoalan problem solving. Ya. Dunia pendidikan tapi tidak mengacu pada pemecahan masalah. Sehingga dunia pendidikan malah justru mengembangkan masalah yang menambah masalah. Karena tidak memecahkan masalah. Tidak berfokus kepada akal sehat, sehingga tidak ada kreativitas, tidak ada inovasi, ya, karena tidak mengacu pada common sense. Akhlak misalnya, saya kira ini tipikal. Akhlak sering dimaknai hanya sebagai sebuah moralitas ya soal dosa halal haram gitu. Tapi akhlak sebagai social ethics, akhlak sosial itu kan jauh ya. Diabaikan. Maka ini yang menjadi refleksi penting. Itu persoalan-persoalannya dan kemudian saya ke dikotomi persoalan yang saya fokuskan pada buku saya. Jadi pendidikan Islam semestinya itu kan non dikotomik ya. Ini semestinya. Tapi kenyataannya kan ini, makanya kita perlu nulis kenyataannya tidak seperti yang ideal ya, katanya masih dikotomik ya. Dan ini masih memisahkan antara ulumuddin dan ulumidunya. Konkret kita sering dengar kata ihya ulumidunya, ulumiddin ya. Tapi kita hampir nggak pernah dengar kata ihya ulumidunya kan itu. Itu kan berarti ada dikotomi dalam sejarah kita. Jadi pendidikan kita itu belum kafah, belum komprehensif ya. Ada keterpisahan antara wahyu dengan akal, wahyu yang tertulis dan yang tidak tertulis ya. Written revelation dan written revelation dan banyak dikotomi yang lain. Dalil-dalil pendidikan Islam kita saya kira banyak ya, tidak perlu saya bahas secara spesifik. Al-Quran, hadis, bahkan kata-kata ulama ya, kata-kata bijak ulama saya kira tidak kurang. Semua kita mafhum itu. Ini adalah penggerak kita ya untuk mencari ilmu, ada ini di dunia pendidikan Islam kita. Dan bahkan kalau secara sejarah konkret seperti berikut ini ya, kenyataan di
bagaimana sumbangsih dunia Islam ke dunia Barat itu adalah sangat banyak, tidak perlu kita urai dan tidak bisa kita hindari. Orang Barat juga mengakui itu. Bahwa kontribusi tanpa kontribusi dunia Islam maka Barat tidak akan maju. Kalau bicara hakikat pendidikan Islam, saya kira memang semestinya tidak mengenal dikotomi ya. Dan tentu harus mengacu kepada ajaran-ajaran Islam yang kita semua sudah mafhum itu. Ini kan dikotomi ya, dunia lima ziratul akhirah kan tidak dikotomi semestinya. Nah, dalam pandangan saya, dari dulu sampai sekarang, kita bisa belajar dari mana saja, termasuk dari dunia Barat. Ya, kita menimbang dunia di Barat seperti ini. Ya, bagian dari benchmarking, bagian dari studi komparatif ya, memenuhi ajakan dalam Islam khudil hikmata min ayyi akhrajat gitu kan. Kita mengambil wisdom dari mana saja, dan kenyataan bahwa Barat maju itu belajar dari Islam, dan Islam bisa maju kembali kalau kita mau belajar dari peradaban yang sudah maju. Ya. Nah, di Barat yang bisa kita ambil ini, ya, pendidikan rasional, intelektualisme itu nyata. Ya. Dan itu diakui tokoh-tokoh termasuk Muhammad Abduh yang di Barat tidak lama aja, beliau juga bisa banyak belajar dari Barat seperti ini. Kalau pada saya simpulkan yang pendidikannya itu menunjukkan betapa pentingnya rasional tadi, sehingga saya sebut sebagai pendidikan yang berorientasi pada why, pada mengapa. Ya. Istifham itu penting. Maka semua pertanyaan itu menjadi mahal, berharga ya, kata why. Nah, kita kan agak jarang bertanya why di dalam praktek pendidikan kita. Gitu. Kalau banyak nanya, nanti dianggap tidak sopan pada guru dan sebagainya. Itu kan tradisi yang ada seperti itu. Padahal why itu penting untuk dikembangkan. Ya. Kritis. Ya. Meskipun kita juga tidak lupa harus etis ya, kita antara etis dengan kritis ya, itu why ini. Kreativitas itu nomor satu ya, dan kita tahu peradaban maju karena kreativitasnya tinggi dan inovasinya tinggi. Pasti itu yang lebih mengembangkan akal sehat ini adalah why, bukan copy paste ya kan. Rasa ingin tahu itu kan bagian dari dunia penelitian yang penting ya. Nah, tapi anak didik kita sering rasa ingin tahunya itu kita putus dalam dunia pendidikan, itu yang salah. Mestinya justru dikembangkan curiosity, keingin tahuan. Run dikotomik, kalau saya baca agak bicara ya paling enggak dari abad 7 sampai 11 Masehi, di mana dunia Islam itu dahsyat sekali kemajuannya ya, termasuk kemajuan dunia pendidikan Islam. Dari abad 7 zaman Nabi itu sampai abad 11 ya. Kita akui itu luar biasa ya, guru awalnya Nabi besar Muhammad SAW ya. Maka ini adalah era non dikotomik, era yang tidak mendikotomikan gitu loh. Misalnya istilah ulama gitu ya. Ini kan, kalau kita ulama kan konteksnya sampai sekarang pun hanya ilmu agama saja kan ulama. Nah, ulama pada waktu itu, pada waktu 4 abad pertama ini atau 5 abad pertama itu 11 gitu ya. Ulama itu ya sekaligus adalah mereka yang sangat alim, tidak hanya dalam bidang agama. Mereka itu rata-rata adalah sangat akrab dengan ilmu-ilmu sosial dan ilmu sains gitu, ilmu eksakta maksud saya. Paling gampang misalnya bagaimana mereka mendalami tafsir, mendalami sejarah ya. Itu nggak sedikit. Sejarah misalnya, itu hampir setiap ulama pasti mengakrabi disiplin ilmu sejarah. Imam Syafi'i misalnya kan, itu terkenal sebagai seorang yang faqih ya kan ya. Sebagai faqih Imam Syafi'i, tapi beliau tidak kurang dari 12 tahun dalam biografi yang kita baca asli itu. Beliau tidak kurang dari 12 tahun itu mendalami sejarah, bukan hanya sejarah Islam, tapi sejarah dunia. Jadi setiap ulama itu adalah akrab dengan keilmuan lain, tidak hanya ilmu agama saja. Itu yang harus kita catat. Maka kita sebut tidak dikotomik atau non dikotomik. Dan itulah kemajuan tanda peradaban pada waktu itu. Dan memang ya sumbernya, gurunya adalah Nabi besar Muhammad
Dan ini diakui oleh tokoh-tokoh itu yang saya kutipkan dari tokoh lain. Muhammad sebagai seorang guru, teacher, ya, suri toladan eksemplar. Ini yang nulis orang lain, bukan kita ya. Diakui itu. James Royston. Nah, sementara kalau dunia Islam sudah mulai kemunduran, itu pada era dikotomik setelah abad 11. Setelah abad 11 mundur kan Islam, dan itu ada beberapa ciri-ciri seperti berikut ini. Ada faksi-faksi dalam dunia Islam, ada permusuhan, polaritas antara Sunni dengan Syiah. Dalam Sunni sendiri juga pecahnya luar biasa gitu ya. Kalau di Indonesia kita tahu kan, sama-sama Sunni misalnya juga pecah. Itu ini di dalam di dunia Islam pada waktu itu, belum termasuk Indonesia tentu pada waktu itu ya. Karena kan kita bicara abad 12 dan seterusnya. Fanatisme madhab dan seterusnya. Itu masalah-masalah utamanya. Dan tentu berpengaruh pada kurikulum dan sistem pendidikan Islam ya. Tidak ada ilmu umum lah yang ada, hanya ilmu agama saja di dunia pendidikan Islam pada waktu itu. Itu kan dikotomis. Maka kejadian seperti itu, kenyataan seperti itu, fenomena itulah yang menjadikan ada cultural decline. Dan kemunduran peradaban, kemunduran budaya dari sejak abad 13 Masehi. Para sejarawan rata-rata sepakat bahwa kemunduran dunia Islam paling nggak nampak di abad 13 Masehi yang disebut sebagai cultural decline. Ini catatan para sejarawan non-Muslim, tapi yang Muslim juga sama, setuju memang ada kemunduran yang luar biasa yang tidak ditemukan pada abad sebelumnya. Secara umum begitu. Nah, inti dari buku saya kan ini, humanisme religius seperti apa, yang sekarang kemudian tadi terbit ulang dan juga banyak dibahas oleh para mahasiswa yang lain. Humanisme religius adalah seperti berikut ini konsep yang saya kenalkan. Umum, pertama, kalau definisi umum humanisme ya sekuler seperti ini ya. Tapi yang saya ambil bukan yang sekulernya. Kalau saya yang religiusnya nanti. Kita maklum, sekuler itu di abad 18 sudah mulai ya di barat gitu. Yang lebih menekankan hanya pada rasionalisme, pada liberty ya, kebebasan itu aja kan, humanisme sekuler yang ada di sana itu. Bahkan agamanya pun itu disekulerkan ya. Gereja pun itu disekulerkan yang terjadi. Karena terlalu kuat ya, arus sekularismenya di barat terlalu kuat. Maka saya lebih mengambil yang humanisme religius, bukan yang sekuler. Nah, soal humanisme itu ada cara pandang yang mudah yang ditulis oleh seorang ahli psikoanalisis berikut ini. Yakni ada namanya keberagaman yang otoritarian. Intinya ini insya Allah umumnya bukan seperti kita yang otoritarian ini ya. Atau banyak di dunia Islam memang otoritarian ini seperti ini. Misalnya keberagaman yang sangat otoritarian, kita tahu model-model FPI gitu jelas sekali. Itu keberagaman yang otoritarian ya. Tunduk pada sistem, tunduk pada pimpinan ya sepenuhnya. Loyalitas pada pimpinan luar biasa gitu. Itu adalah model yang otoritarian ini. Termasuk yang loyalitas hanya kepada fikih saja, itu juga otoritarian ya. Nah, keberagaman yang lain adalah berikut ini. Yang humanistik, maka saya akan lebih memperkenalkan yang humanistik. Yakni pada nilai-nilai kemanusiaan menjadi penting. Kayak Gus Dur, itu kan bisa disebut sebagai humanis. Di batu nisan Gus Dur, mungkin sebagian sudah ada yang takziah di Gus Dur sana, di Jombang, itu seperti wasiat beliau sendiri. Ditulis sampai bahwa beliau adalah seorang humanis, maka minta ditulis, humanis died here. Ya. Seorang tokoh humanis meninggal di sini, diistirahatkan di sini. Ya. Itu sampai seperti itu Gus Dur, itu karena beliau tokoh humanis. Maka keberagamannya pasti keberagaman yang humanis. Ya. Ini akal sehat menjadi penting dalam menemukan kebenaran dan sangat memanusiakan manusia. Itu humanis ya. Keberagamannya kayak gitu. Sehingga Gus Dur kalau tadi yang otoritarian kan lebih
orientasi pada Tuhan terus gitu ya. Gus Dur sampai mengatakan Tuhan tidak perlu dibela karena Tuhan sudah bisa membela dirinya sendiri ya. Dan manusia malah nggak mampu membela Tuhan itu. Ini cara melihat dan yang berbeda humanisme religius dan sekuler. Dan semestinya dalam Islam itu tidak mengenal sekulerisme. Dan bagi saya yang paling sederhana aja, yang sama dengan humanisme religius ya, tidak bisa lepas dari konsep hablum minan nas ya. Yang dalam Al-Quran jelas ada hablum minan nas selain hablum minallah. Ya. Nah, saya itu memfokuskan ini. Minan nas. Juga prinsip khalifatullah ya, yakni yang kita tahu ayat dialog dengan Nabi Adam ya, terus malaikat itu kan, itu adalah konsep khalifatullah yang sangat penting. Ini juga bagian dari humanisme religius ya, bahwa dalam dunia Islam tidak hanya Abdullah tapi juga khalifatullah, itu sangat penting. Dan kenyataannya ini pentingnya humanisme religius yang dikembangkan oleh pendidikan adalah ada masalah-masalah berikut ini. Pertama, perspektif dalam Islam sendiri. Inilah yang dibangun bahwa perlu ya, karena ada dalil-dalil berikut ini saya kira. Yang itu mengharuskan kita harus lebih humanis ya. Pergi haji itu juga nggak bisa lepas dari humanisme ya. Maka mengorbankan orang lain ya, itu tidak benar. Contohnya bisa pergi haji, terus kemudian waktu mencium hajar aswad mengorbankan orang lain itu nggak benar. Maka humanis tetap ya penting. Sholat puasa juga begitu, nilai kemanusiaan terpenting. Kehidupan bertetangga, kita semua tahu itulah, tidak akan saya ulang. Nah, kita mencari relevansi atau sekaligus signifikansinya kenapa humanisme religius ya, berikut ini relevansinya. Kenapa harus dikembangkan gitu kan? Kan kita harus berangkat dari why dulu. Tidak sekedarnya kita pengen sesuatu ya, tapi harus kita kembangkan dulu. Seperti berikut ini sebabnya. Baik, sambil saya tayangkan, saya izin ke 1 menit ke kamar kecil, nanti lanjut ini sebentar. Mohon dilihat, nanti saya akan kembali lagi. Oh, maaf, beri tadi. Kembali ini terus sebentar, oke. Guru kuliah malah ngantuk. Boten men ben ngantuk. Biasa gue nek wis galak ora ngantuk. Kopi. Kopi. Tutut. Biasanya sing gawe kopi ku beda ya. PowerPoint-nya di-share di grup ya. Nah, minta ke Pak Bob. Baik, lanjut. Dikit lagi, nanti setelah itu kita ada pendalaman dan itu kita bisa diskusikan. Ini masih relevansi. Kan ini juga refleksi saya tentu sebagai dosen gitu ya, yang kemudian melihat persoalannya ya ini yang kita tulis, persoalan yang ada di lapangan dan juga yang kita baca ya dari referensi-referensi lain. Maka ini menjadi pijakannya, menjadi latar belakangnya kenapa humanisme religius itu diperlukan. Kalau takrifnya ini secara umum ya, takrif humanisme adalah berikut ini, dan ini takrif umum itu bisa
cari di buku-buku yang namanya humanisme itu seperti ini. Tapi tentu kemudian saya sesuaikan dengan pandangan saya yang tadi keseimbangan antara Abdullah dengan Khalifatullah ya. Dan tentu tidak ada dalam konsep itu seperti yang di barat, tidak ada ya. Kita kembangkan sendiri ini. Jadi kata kuncinya di sini adalah ada potensi anak didik yang perlu dikembangkan, terus kemudian ada tanggung jawab ya. Itu konsep-konsep daripada humanisme. Keaktifan siswa ya. Ciri-cirinya itu takrifnya. Kalau pandangan filosofinya ya ini humanisme secara umum ya. Kalau ini diambil dari referensi umum kalau ini. Yang kalau di Indonesia kan berikut ini ya. Indonesianya ada seperti ini. Nah, kenyataannya yang terjadi seperti ini, berikut ini ya. Rendahnya tanggung jawab ya. Sampai sekarang pun kita lihat gitu kan antara imam dengan makmum, masyarakat secara umum gitu. Sehingga negara kita tidak negara yang tough ya. Negara yang kuat ya. Karena masih persoalan-persoalan ini bersama. Yang ada juga budaya yang tidak baik seperti ini ya, budaya saling menuduh. Apalagi sekarang pada era hoax ini, hoax luar biasa. Yakni akibat dari pemilu umumnya ya, dari pilkada itu adalah persoalan seperti yang kita rasakan seperti sekarang. Ya. Ini yang tentu tidak mendukung pada budaya tanggung jawab. Ya. Yang kita semua berarti punya persoalan ini. Secara spesifik mengapa adalah berikut ini. Ya, mengapa humanisme religius tadi ini ya, kalau tadi masih relevansinya umumnya, ini secara spesifik ya, yang kira-kira kalau mau dibantah ini, kenapa perlu HR humanisme religius ya, berikut ini konkretnya. Yakni keagamaan yang ada itu ya nggak seimbang antara hablum minallah dengan hablum minan nas gitu. Kenyataannya begitu. Istilah lain adalah hubungan vertikal dan kesemarakan ritual ya. Itu yang ada, keberagaman cenderung begitu aja. Kesalahan sosial jauh. Ya. Potensi peserta didik itu belum maksimal. Kemarin mungkin sudah saya share ya sebagian ya, bahwa sebuah paradok negara-negara yang dalam kategori negara mayoritas beragama itu justru hasil surveinya sains ya, sains dan matematikanya rendah. Meskipun kita tahu ada beberapa anak yang berbakat ya, dan kita tahu ada yang hebat-hebat di madrasah insan sedikit misalnya, tapi kan itu bisa dihitung jari, jadi tidak bagian daripada mayoritas. Tapi umumnya dan hasil surveinya ya itu kita masih rendah justru. Maka ini kan perlu dikembangkan karena potensi anak didik itu belum maksimal. Kemandirian anak didik juga masih jauh ya dan tanggung jawabnya dalam dunia pendidikan kita, sehingga melahirkan orang-orang individu yang tidak bertanggung jawab karena model dunia pendidikannya tidak berorientasi pada kemandirian dan tanggung jawab. Apa saja yang perlu dikembangkan dalam humanisme religius? Ya, jangan lupa kalau kita konsisten terhadap humanisme religius ya berikut ini gitu. Sudah beberapa kali kita sebut tadi ya pentingnya akal sehat gitu. Individualisme ya. Bukan dalam arti ananiah ya, tapi di sini menuju kemandirian. Sama dengan konsep Arab yang kita kenal ya. Laisal fata man yaqulu ha'ana ada itu, tapi kalau innal fata man yaqulu yang ha'anada ya, innal fata man yaqulu ha'anada ya, bukan yang kana abi gitu. Itu adalah kemandirian. Ini maksudnya adalah yang individualisme yang positif adalah itu. Innal fata man yaqulu ha'anada, laisal fata man yaqulu kana abi ya. Semangat mencarimu sudah saya singgung sebelumnya, ini yang harus dibangun. Nah, kita kan kebinekaan, apalagi Indonesia yang paling banyak pluralismenya, kebinekaannya, maka pendidikan ini menjadi penting dengan pluralisme. Dan pada dasarnya
kurikulum kita yang mengacu mesti nggak bisa lepas dari Undang-Undang Pendidikan ya. Itu juga misalnya Pendidikan Nasional 2003 gitu ya. Itu pun kalau kita pelajari kita cermati mengacu pada pluralisme sesungguhnya. Ya. Bukan selainnya. Pendidikan non-dikotomik harus dilaksanakan, yakni tidak mendikotomikan ilmu-ilmu yang ada. Kontekstualisme mengalahkan simbolisme. Nah, ini yang juga sangat unik, bukan unik ya, paling enggak tidak banyak yang membahas, tapi saya bahas banyak adalah keseimbangan antara reward dan punishment. Dan itu sudah sejak saya nulis buku itu sampai sekarang masih laris ya konsep itu antara reward dan punishment. Karena yang ada lebih banyak hanya punishment saja. Implikasinya dalam dunia pendidikan ya ini, ya. Guru melakukan apa, murid melakukan apa, itu adalah berikut ini. Metodenya seperti apa adalah ini. Guru itu harus mencerahkan ya. Paling singkat, guru itu harus mampu menguasai materi, harus mengajar dengan energetik, dengan antusias ya. Tapi juga loving, harus menyayangi. Guru itu harus menyayangi. Punya welas asih yang luar biasa, itu guru, dosen. Pastinya. Aspek metode, oke masih. Seperti itu. Bagaimana membangun semangat belajar anak, itu yang paling susah ya. Saya kira cukup sampai di sini aja buku 1 tadi. Ini hanya kutipan-kutipan tidak akan saya ambil. Baik, kira-kira begitu. Kita masih cukup waktu ya, paling nggak masih ada setengah jam ya. Saya keluar dari share screen, maaf. Saya kembalikan pada mahasiswa, silakan. Bebas bicara. Mungkin berkomentar Prof ya. Ya. Tentang permasalahan yang Prof sampaikan adalah adanya pendidikan Islam yang non-dikotomik ya. Saya sebenarnya melihat bahwa sebenarnya ya saat ini masih banyak gitu. Bahkan saya kadang mengalami keresahan ketika masyarakat sendiri masih banyak berdebat tentang permasalahan yang sudah tidak perlu didebatkan. Contohnya sampai saat ini masih banyak masyarakat yang konsewu, banyak yang berdebat pada taraf ru'yah. Boleh nggak bacaannya, sholat itu baiknya bagaimana, bacaan ruku itu baiknya padahal kalau kita lihat Barat itu sudah melakukan banyak sekali usaha untuk melakukan hal yang baru. Nah ini umat Islam sudah sangat tertinggal ini. Kalau kita mamanya masih berkutat pada hal masih elementer itu kan akhirnya ya sangat tinggal jauh, apalagi khususnya di orang Indonesia. Ini memang bagaimana guys? Kalau saya pernah baca di bukunya Pak Mukhtar Lubis tentang manusia Indonesia itu kan memang karakter manusia Indonesia itu kan salah satunya kan memang apa ya? Ya hipokrit, enggan tanggung jawab, feodal dan ada 6 itu kalau saya tidak keliru. Dan kembali lagi tentang kondisi pendidikan Islam, memang perlu ditekankan tentang kajian sains bekerja. Tema-tema fikih itu seharusnya sudah selesai saja, tidak usah terus diperdebatkan terus-menerus. Karena tadi pagi itu sempat baca berita di Detik itu tentang bagaimana Bill Gates itu mau melakukan uji coba meredupkan matahari. Ini kan luar biasa sekali. Orang Barat sudah sampai sejauh mau meredupkan matahari. Yang mungkin
akhir itu. Tapi sebenarnya ini juga bagus karena mungkin bagi anak maklak kajian agronomi itu ternyata ada manfaatnya, ada dampaknya, mungkin agar sinar hidupnya tidak selalu mengena bagi masyarakat. Jadi menurut saya memang kajian ini masih akan terus hangat dibicarakan karena sampai saat ini ya katakanlah unity of nya itu juga masih sulit untuk dikembangkan. Itu dari saya, Prof. Baik, dari Abu Nadir tadi beberapa persoalan yang disampaikan. Saya kira kita cara pandangnya sama ya. Kemudian kita masih dalam masalah-masalah itu gitu ya. Saya kira persoalan utamanya adalah bahwa kita sudah sadar dengan masalah-masalah itu dan umumnya kita juga tahu solusinya. Tapi persoalan justru kenapa masalah-masalah itu tidak terpecahkan gitu ya. Semua masalah-masalah yang kompleks itu terutama dalam dunia pendidikan kok masih berjalan terus seperti itu. Oleh karena itu menurut saya memang ya itu bagian dari budaya kita. Budaya dalam arti kebiasaan kita ini sering membiarkan masalah terus berlangsung. Baik itu dalam tataran individu gitu, kita tahu itu masalah kita diamkan, kelompok apalagi sampai ke bangsa, sampai budaya kita. Nah itu menjadi masalah kan. Jadi kita lag behind, kita tidak ada kemajuan ya karena kita dirundung masalah ya tanpa solusi itu. Nah tentu yang paling mudah adalah definisi pemecahan masalah itu sendiri, coba lah ya. Kalau kita misalnya apa sih sesungguhnya yang namanya problem solving gitu ya, itu nanti kita ketahuan dari definisi itu ternyata memang kita belum melaksanakan. Kita dalam arti individu maupun kelompok ya, maka pantas bahwa masalah-masalah itu terus berlangsung. Yang namanya problem solving itu dalam definisi sederhana ya, sampai saya hafal karena sering saya sampaikan ya, bahwa kita belum melaksanakan itu berbunyi putting what you know and what you can do into action ya. Jadi apa yang kita tahu, putting what you know ya. Kita masyarakat tahu, putting what you know and what you can do, dan Anda bisa melakukan itu. Sesungguhnya kita bisa melakukan what you can do into action, ke dalam aksi gitu. Jadi harus ada aksi nyata dalam problem solving itu ya. Karena tidak ada aksi nyata, kita tahu soal kebersihan, sanitasi itu masalah di mana-mana ya. Karena tidak ada aksi nyata gitu ya, kemacetan ada di mana-mana ya. Ketidaktertiban ada di mana-mana ya. Korupsi apalagi juga masih terus terjadi ya. Sekali lagi karena itu sekali lagi kita belum konsisten melaksanakan problem solving, itu persoalannya. Kalau menurut saya begitu. Jadi persoalan problem solving kemudian menghambat kepada persoalan-persoalan yang demikian banyak ya. Atau juga persoalan keseimbangan ya. Ini juga penyebab lain. Misalnya kita sudah punya konsep amar ma'ruf nahi mungkar ya. Nah, itu juga menyumbang terhadap masalah yang belum selesai. Selama ini kita asyik hanya amar ma'ruf saja, lupa nahi mungkarnya. Ada juga nahi mungkar tapi dengan cara yang mungkar, juga tidak benar ya. Mesti nahi mungkar dengan cara ma'ruf kan begitu kan, karena amar ma'ruf ya. Kenyataannya di kita itu konsep amar ma'rufnya lebih hebat ya. Pengajian itu dari bangun tidur sampai tidur, kelihatannya 24 jam ada di mana-mana. Di sosmed dan di dunia nyata gitu. Itu karena amar ma'ruf saja tapi lupa nahi mungkar ya. Padahal ya dengan cara nahi mungkar itu persoalan-persoalan masyarakat itu bisa selesai. Nahi mungkar itu sekali lagi bukan dalam arti yang diartikan secara saklek dan secara apa namanya tekstualis gitu ya. Nahi mungkar dalam arti bagaimana hal-hal yang negatif itu terkontrol, tidak terlaksana ya. Tidak harus dalam bentuk seperti larangan secara nyata begitu ya, tapi orang punya kesadaran terlembaga tadi yang saya sebut sebagai social ethics tadi ya. Jadi etika sosial itu. Ya, contoh misalnya di Singapura gitu kan. Itu kan negara yang sangat maju meskipun dari Semarang kita butuh waktu hanya 1 jam seperempat naik pesawat ya, bahkan 1 jam kalau lancar di Singapura. Lebih cepat daripada ke Bali ya, jelas sekali itu ke Singapura contohnya. Nah di sana meskipun kita hanya dekat sebentar tapi
sangat beda sekali karena sudah terbiasa persoalan-persoalan itu dipecahkan. Sering saya katakan, tatkala orang Indonesia itu menginjak bumi Indonesia, banyak mereka itu menjadi warga negara yang brengsek gitu ya, yang nakal, yang jahat itu waktu di Indonesia, tapi dia terbang hanya sejam seperempat, orang yang sama menjadi orang yang soleh di Singapura, menjadi orang yang soleh di Singapura, orang yang menghormati orang lain, orang yang menghargai kebersihan, menghargai waktu, ketertiban dan seterusnya. Ya karena mengikuti budayanya seperti itu yang ada. Gitu. Itu kan problem solving yang nyata. Padahal orang yang sama. Orang itu berubah, tapi nanti kembali ke Indonesia juga berubah lagi gitu. Jadi lingkungan itu menjadi penting juga untuk melembagakan ya pendidikan kita yang ideal. Pendidikan kan bagian dari pendidikan itu kan education ya, juga inkulturasi. Pendidikan juga inkulturasi dan pencerahan. Bagaimana membudayakan menjadi budaya, menjadi habituation. Kalau bahasa Imam Ghazali adalah dalam Ihya Ulumuddin adalah yang disebut sebagai i'tiadah ya. Metode i'tiadah habituation, pembiasaan ya. Nah, pembiasaan di negara-negara maju itu kan sudah jalan. Nah, di kita sering melupakan, ini mesti kita lakukan tapi tidak kita lakukan. Ya. Sama dengan pertanyaan Bu Hida tadi yang ideal. Yang ideal itu bisa nulis terus, tapi kan tidak selamanya bisa seperti itu. Ya. Yang konsisten malah nulis kita semua, kita kena penyakit karena musim sosmed ini kan. Kita ber-WA, RIA terus gitu, itu karena penyakit lain lagi nulis itu. Jadi nyata, ya saya kira solusi itu kita belum menyelesaikan dengan baik. Maka kita harus mulai dari yang paling sederhana untuk solusi itu. Kira-kira itu, sehingga kita belum ada keseimbangan itu persoalan utamanya. Saya kembalikan ke yang lain, boleh saya mendengar. Ya, Terus, Pak Pandi, silakan. Ya, mohon izin. Apa yang disampaikan Pak Prof tadi tentang humanisme, pluralisme dan seterusnya, ini ada korelasinya dengan moderasi dalam beragama, sehingga pada akhir-akhir ini kasus-kasus kehidupan keagamaan di Indonesia yang mengalami problem menyangkut tentang politik identitas, kemudian politik keagamaan dan seterusnya. Bagaimana Prof untuk mengatasi moderasi beragama yang akhir-akhir ini memang Kementerian Agama juga sangat menggalakkan itu gitu. Apakah ini juga ada korelasinya dengan konsep berpikirnya Pak Prof Abdurrahman Mas'ud atau bagaimana lahirnya moderasi beragama itu? Makasih Prof. Kebetulan memang moderasi beragama ini lahir dari dapur kami, ya. Dan ini lahir dari Badan Litbang dan Diklat kebetulan, ya. Pimpinannya waktu itu saya, tentu berkolaborasi dengan banyak, ya. Prosesnya juga panjang gitu, sehingga kita sekarang punya buku moderasi beragama. Mungkin kalau mahasiswa nanti belum punya bisa saya kasih akses. Kita punya buku, termasuk buku tanya jawab moderasi beragama, secara free bisa diunduh ya. Saya kirim paling nggak ke grup kita ya. Nah itu sejak tahun 2019 sekali lagi sudah ada buku itu dan prosesnya panjang, ada FGD, terus kita libatkan berbagai majelis agama ya itu adanya, dan tentu ini seirama ya, seirama. Dan pikirannya kebetulan sama juga, kita bicara soal humanisme religius ya pikirannya sama seperti itu ya. Yang intinya kata kuncinya soal humanis tadi kan, humanis. Dan kita bicara soal moderasi beragama juga kata kuncinya kan memanusiakan manusia kan, supaya tujuan agama itu sendiri. Nah, ini memanusiakan manusia, dan itu ya ke humanisme tadi intinya gitu ya. Dan kita bersyukur konsep moderasi beragama ini sudah diterima dari sejak 2019 itu di RPJMNN ya, sehingga rancangan negara kita semacam GBHN kita ya mengacu kepada moderasi beragama, nggak bisa lepas daripada itu, pada moderasi beragama. Ya. Maka ini pentingnya moderasi beragama, sehingga sampai sekarang moderasi beragama itu tidak hanya milik Kementerian Agama saja, sudah semua kementerian itu harus merujuk pada konsep moderasi beragama. Ya.
dalam ekonomi, dalam segala hal itu mengacu sekali lagi pada moderasi beragama yang intinya tema sentralnya adalah manusia kan, intinya memanusiakan manusia gitu. Tidak sebaliknya, apalagi kalau kita bicara soal intoleransi, bicara soal radikalisme, itu kan jauh dari konsep moderasi beragama. Ekstremisme jauh dari konsep itu ya. Maka tentu ini sepandangan, alhamdulillah ya, kita lanjutkan terus, dan yang kita harus syukuri bahwa Indonesia itu cukup dan sangat potensial dalam konteks memaintain ya, mempertahankan moderasi beragama. Secara historis dan secara kelembagaan, secara budaya, kultural, kita sangat didukung dan mendukung ya untuk moderasi beragama. Ini yang harus kita syukuri dibanding dengan negara-negara yang lain. Oleh karena itu harus kita kawal bersama konsep moderasi beragama ini. Kalau enggak nanti bisa jatuh ke yang namanya intoleransi, yang namanya radikalisme itu ya. Jadi wasatiyah itu kan kita kan, moderasi kan wasatiyah intinya. Konsep wasatiyah, konsep baik itu ada di Jawa maupun di luar Jawa gitu, dan juga di pemahaman agama kita jelas sekali. Ummatan Wasato itu kan jelas semua. Jadi kita cukup sangat kuat sekali lagi, khususnya Indonesia untuk menjaga moderasi beragama. Ya. Di negara-negara lain tidak sepenuhnya sama. Maka tugas kita selagi kita memastikan kalau negara mau maju ya keberagamannya harus keberagaman yang moderat kan itu ya, bukan keberagaman yang sebaliknya, keberagaman yang suka mengkabar-kabarkan, keberagaman yang jauh dari harmoni tapi suka musuhan apalagi perang gitu kan. Itu semua adalah yang jauh dari moderasi beragama ya, jauh dari sisi-sisi kemanusiaan. Jadi tambahan informasi Pak Ahmadi, memang ini sejalan ya. Jalan meskipun nggak boleh dikatakan bahwa ini ide saya, tidak ya, ini kan lembaga yang kebetulan memang seide gitu. Kami dalam proses moderasi beragama itu melibatkan semua agama juga konsepnya ya. Sekali saya berjanji insya Allah nanti akan saya share. Saya yakin kok mahasiswa belum punya ya buku moderasi beragama itu, berupa 2 file nanti, satu bukunya free ya, terus yang kedua adalah buku tanya jawabnya, buku saku itu ya. Namanya itu Pak Ahmadi, nanti kita share itu. Jadi itu penting untuk Terima kita. kasih Pak Prof. Baik, sama-sama. Yang lain silakan. Masih ada Terima waktu kasih, Prof. kita. Ya. Saya Prof. Terima kasih, Ya, Prof. tidak. Ya. Ini Prof ada beberapa catatan. Ya, ini salah satunya mungkin sekedar komentar, tapi butuh untuk dikonfirmasi oleh Prof apakah komentar saya atau pemikiran saya ini benar, dan ada juga yang pertanyaan. Jadi bersyukur Allah memberi kesempatan saya untuk walaupun hanya 2 tahun di Australia, tapi paling tidak di sana saya menemukan justru benar itu ya, nilai Islam justru kita temukan di sana. Orang-orang Islamnya kita temukan di Indonesia, tapi nilai-nilai Islam itu kita temukan di sana. Ini salah satunya dalam hal kesolihan sosial ini, Bro. Betapa di sana itu kita lihat kesenjangan antara kaya dan miskin itu tidak nampak ya. Hampir mayoritas di Australia misalnya ya antara yang kaya sama yang miskin itu yang membedakan hanya 2, Prof. Kalau yang kaya itu teman-teman saya yang kaya itu weekend kemana gitu. Jadi liburan sama besarnya pajak yang dibayar. Tapi kalau masalah akses terhadap makanan bergizi, terhadap pendidikan, kesejahteraan sosial, itu saya nggak bisa membedakan antara yang kaya dengan yang miskin. Hanya yang membedakan mungkin kalau yang kaya mungkin mobilnya merek yang sangat mahal begitu, juga mungkin ada bisa dibedakan situ. Kalau yang miskin tadi semua bisa, bahkan student aja beli mobil ganti-ganti itu bisa kalau di sana. Artinya apa? Kalau dari sini berangkat dari tadi penjelasan panjenengan pentingnya humanisme religius tadi. Jadi sebenarnya mana sih yang lebih penting, Prof? Jadi keyakinan agama yang benar atau sebenarnya kebiasaan keteladanan itu yang harus dinomorsatukan, karena kita melihat kalau di luar negeri itu kan lebih kepada
ada banyak juga yang ateis begitu, tapi mereka kok bisa ya sangat humanis. Saya punya sahabat ateis juga, tapi bagaimana menjaga silaturahim sampai sekarang sudah 10 tahun itu masih sangat bagus gitu loh. Jadi bagaimana kesolihan sosial itu bisa terbangun dengan bagus dari apa ya nilai-nilai yang sebenarnya itu tidak berasal dari agama begitu. Nah, ini apa ya yang membuat saya bingung tuh dengan fenomena ini. Jadi kalau memang nilai atau keyakinan agama itu sangat penting, maka kalau dalam konteks Indonesia menurut saya itu dibutuhkan banyak sekali figur yang apa ya yang menyebarkan nilai-nilai agama ini dengan benar. Sementara sekarang kita lihat fenomena Ustadz Google misalnya. Hanya paham dari Mbah Google, kemudian sudah berani memberi fatwa, memberi nasihat, bahkan menghalalkan, mengharamkan, atau seperti apa begitu, dan itu dianut begitu, banyak dianut gitu. Jadi itu yang pertama, mohon nanti apa komentar dari Prof. Kemudian yang kedua adalah era hoax, niki nggih, era hoax. Jadi sekarang ini memang harus hati-hati justru dengan jari bukan dengan lisan gitu, tapi dengan jari apa yang kita pikirkan dan kemudian kita tuangkan dalam tulisan WA dengan mudah. Nah, ini membangun critical thinking nih Prof. Saya berusaha bagaimana ya anak-anak mahasiswa yang saya ajar ini dalam konteks pendidikan Islam. Mereka itu kritis tapi santun begitu Prof. Yang banyak saya temukan karena saya ngajar di FAI, Fakultas Agama Islam, mayoritas lulusan pesantren dan banyak hafid. Karena kita memberikan banyak sekali di Unisula itu beasiswa hafid. Itu Prof, mereka itu takut hanya untuk sekedar mengkritisi itu takut gitu Prof. Itu takut. Saya sampai pernah tolong kasih masukan saya tanpa nama. Sampai seperti itu. Karena kalau ditulis namanya pasti mereka nggak berani ngasih masukan apa yang kurang dari metode mengajar saya. Gitu. Nah ini tantangannya adalah bagaimana bisa itu tadi ya, jadi kritis seperti Prof tadi tapi tetap santun itu tantangan betul menurut saya. Yang terakhir Prof, maaf ini kalau agak panjang ya, sekarang ini kalau kita amati banyak sekali, saya berani mengatakan banyak dosen-dosen itu yang terpilih menjadi seorang dosen itu karena akademiknya yang bagus. Padahal mereka tidak memiliki pengalaman organisasi yang matang, di mana banyak sekali gesekan dan benturan selama mereka S1, S2 mungkin ya, tapi lebih pada prestasi-prestasi kognitif. Dan menurut saya itu tidak menguntungkan sebagai pendidik. Karena anak-anak itu akhirnya akan belajar dari sosok-sosok yang teoritis begitu, yang tidak apa ya, yang biasanya pekok atau tidak peka gitu. Jadi gimana ya Bro ngomongnya, tidak peka itu karena tidak ditempa pribadinya oleh organisasi, oleh pengalaman di lapangan dan sebagainya begitu ya. Jadi ya itu tantangan bisa untuk menghasilkan produk yang berkualitas begitu. Nah kalau kita lihat, nah ini ada kaitan dengan itu. Kita lihat kalau di Belanda, jadi teman-teman saya yang kuliah di Belanda itu cerita kalau kuliah apa itu pasti yang ngajar yang ahli di dalam konteks itu atau ahli di bidang itu begitu. Nah kita aja ini misalnya saya dari mengajar calon guru, nggak mesti kok Prof yang jadi dosennya itu tahu tentang sekolah, maksudnya benar-benar tahu pernah jadi guru. Saya bersyukur pernah walaupun hanya 3 tahun jadi guru, jadi saya bisa membayangkan konteks itu. Jadi kalau Prof mengatakan bahwa kontekstualisasi itu penting, kontekstualisme itu penting. Nah di sini menurut saya tantangan dalam pendidikan Islam yang saya temui di perguruan tinggi, bagaimana pengajar-pengajar itu masih menguasai pada level teori, tapi belum sampai pada level yang mereka mampu tidak hanya menyuguhkan knowledge saja, tapi juga konteks yang bagus kepada anak didiknya. Terima kasih, Prof. Baik, saya ingin merespon dengan bagian dari dialog kita sebelum nanti yang lain ya. Pertama saya kira ya klasik kan persoalan itu memang sudah dimulai, yang paling tampak adalah interaksi dua dunia kan, dari situ kita tahu dunia Barat dengan dunia Islam. Yang kemudian yang paling terkenal adalah mulai dari Muhammad Abduh, yang sebenarnya sebelum Muhammad Abduh itu sudah ada ya. Tapi paling enggak terus kemudian dari ucapan Muhammad Abduh itu yang menggembala sampai sekarang. Ya.
Ya, yang itu nyata ya bahwa sekarang saya di dunia barat, tempatnya beliau di Perancis hanya 3 bulan gitu, tapi bisa mengatakan ya I saw Islam di sini, saya melihat Islam di Perancis ini. Gitu. Meskipun I didn't meet Islam, Muslim, saya tidak ketemu Muslim di sini. Gitu. Terus setelah kembali ke Mesir, maka beliau mengatakan ya, saya ketemu banyak Muslim di sini, apalagi ketemu Ikhwanul Muslimin juga kan, Muslim di Mesir. Tapi I didn't see Islam, tidak melihat Islam di sini saat ini. Gitu. Nah kalau Muhammad Abduh itu 3 bulan aja beliau bisa mengatakan itu dan itu benar sekali gitu. Apalagi kita yang kuliah ya, apalagi saya yang lebih dari 8 tahun di Barat. Ya. Kalau saya hitung-hitung, saya 7 tahun lebih di Amerika dan ke Eropa berkali-kali, maka bisa total lebih dari 8 tahun. Maka pengalaman itu yang saya bukukan, yang saya cari-cari filenya tadi belum ketemu. Ya. Maka insya Allah di pertemuan yang akan datang akan saya share buku saya tentang mendakwahkan Smiling Islam ya, termasuk pengalaman saya di Barat. Ya. Nah itu yang pertama, saya kira kenyataannya seperti itu gitu. Kita perlu bisa belajar dari mana saja, termasuk dari Barat ya, yakni bagian dari khudil hikmata min IWA, dan kenyataannya ya paling nggak terbantahkan dari hasil penelitian itu kan, yang meneliti Muslim sendiri, yang berdasarkan Quran nilai-nilai itu. Jadi ada penelitian ya, nilai-nilai yang berdasarkan Al-Quran yang dipraktekkan di dunia, khususnya negara-negara maju itu ya. Ternyata yang mempraktekkan nilai-nilai itu bukan dunia Islam malah, tapi dunia yang sekuler tadi gitu. Dan ini dalam penelitian sejak tahun 2014-2015 ya, diupdate tiap tahun ya. Nanti sebagian bisa saya share di grup ya, yang dalam kategori Islamic City kan, termasuk seperti New Zealand dan seterusnya itu. Nah itu ya, kenyataannya seperti itu ya, hasil penelitian ya, bahwa nilai-nilai itu. Nah sekarang kita gimana? Apa kemudian harus pindah agama? Ya nggak lucu, ya nggak ada seperti itu kan. Apa kemudian kita harus tertarik pada Barat? Tidak. Ini persoalan cara berpikir mindset kita saja ya. Kita bisa belajar dari mana saja dan ininya perlu keseimbangan. Kalau tadi seperti ada pembenturan ya antara keyakinan beragama tadi dengan sekularisme, menurut saya tidak harus pembenturan ya. Kita yang agamis bisa belajar dari mana saja termasuk yang sekuler, apalagi yang sekuler terhadap kita ya. Maka kalau dalam Islam kan ada tadi ada wahyu yang tertulis ya, dan wahyu yang tidak tertulis gitu. Ya itu semua kan makhluk Allah dan mereka juga belajar ya, dari alam semesta ini juga wahyu Allah yang tidak tertulis kan begitu kan. Nah, mereka bisa maju ya karena melakukan beberapa kemajuan ya. Beberapa nilai yang penting yang mereka lakukan. Itulah pentingnya refleksi. Saya tulis nanti insya Allah kuliah yang akan datang ya karena kita agak leluasa. Selain buku itu saya ada sebuah refleksi yang penting hubungannya dengan negara-negara ini ya. Insya Allah yang akan datang akan saya share itu soal refleksi ini ya. Keseimbangan antara reflection dan action ya. Supaya tidak dikotomis antara refleksi dan action juga itu yang pertama ya yang harus kita lakukan untuk merespon pertanyaan pertama karena ada 3 hal tadi. Kemudian yang kedua, ya idealnya kan mesti harus kritis dan etis. Ada yang hanya kritis saja seperti dunia yang maju barat, gitu, tapi sering tidak etis sebagaimana yang kita harapkan. Ya, ukuran etis kita kan beda dengan mereka. Ya. Tapi sebaliknya ada yang sangat etis, tapi kemudian seperti gambarkan Guida tadi, tapi kemudian tidak mengembangkan kritisme, gitu ya. Solusinya apa ya? Tentu kita kan nggak membiarkan ya. Kan tidak bisa orang itu kemudian kun fayakun berubah kan nggak bisa. Jadi perubahan itu butuh waktu jelas sekali dan perubahan itu juga butuh efforts, butuh usaha-usaha dan juga yang tidak kalah penting adalah lingkungan kan, ada lingkungan itu. Nah itulah lingkungan pendidikan yang kita harapkan tugas kita untuk bagaimana menciptakan lingkungan yang melahirkan anak-anak yang kritis dan etis itu. Gitu. Karena kenyataannya selalu berbeda dua hal itu. Saya kira itu tugas kita ya, tugas kita untuk melakukan itu baik dalam diri kita sendiri maupun lingkungan pendidikan kita. Yang terakhir juga sama, kalau ditemukan banyak mahasiswa tadi yang ketiga, banyak dosen yang lebih ke nilai oriented, lebih akademis oriented gitu ya. Kemudian pengabdian masyarakat, mungkin juga penelitiannya juga kurang gitu, tapi lebih ke masalah nilai saja gitu ya. Tentu butuh waktu juga ya. Kita harapkan nanti dengan perjalanan waktu mereka juga akan belajar. Meskipun ada aja yang tidak belajar. Misalnya
kalau pengalaman saya ya, antara dunia penelitian itu pun tidak seimbang antara penelitian yang buku dengan penelitian lapangan, itu pun nggak seimbang ya. Pengalaman saya kalau di lingkungan kampus itu penelitiannya lebih ke penelitian yang teoritik dan kemudian library research gitu ya, yang di kampus gitu. Tapi kemudian kalau yang di dunia penelitian nyata, karena saya pernah menjadi mandornya dunia penelitian, saya menjadi kepala pusat yang punya banyak peneliti, yaitu tentu lebih banyak penelitian di lapangan ya. Itu saya kira kedua-duanya dibutuhkan kan, seperti itu. Jadi memang ada beberapa yang belum ideal di lingkungan kita, saya kira tugas kita untuk menyeimbangkan itu. Waktu saya menjadi petugas di kampus gitu ya, itu juga saya seimbangkan. Kan kita bisa punya kebijakan menyeimbangkan itu. Oh, kok begini kenyataannya ya, mari kita rubah dan saya bikin kebijakan yang berubah soal penelitian waktu itu. Ya. Sekian persen itu penelitian yang bersifat bukan kebijakan gitu. Terus sekian persen waktu itu masih belum dominan. Kebijakan itu masih kemudian kita sepakati menjadi 40% gitu. 60% penelitian umum ya, soal disiplin ilmu gitu kan, yang 60% pada waktu itu. Waktu saya menjadi pimpinan di kampus, waktu itu kita bikin kebijakan. Jadi kebijakan bisa kita lakukan ya. Bicara hoax sebenarnya saya punya ceramah singkat saya tentang hoax ya. Kalau bisa maaf sebelum berikutnya ini karena waktu kita masih cukup sedikit lagi, izinkan saya untuk mencari file saya tentang saya tulis bicara saya tentang hoax sebentar ya. Mudah-mudahan ketemu, maaf 1 menit ya izin sebelum yang lain bicara. Baik. Screen. Kalau sambil nyun sewu, Prof, kalau boleh sambil bicara ya silakan. Menambahkan mungkin juga menambah wawasan teman-teman juga. Iya silakan. Kalau yang saya lakukan selama ini kebetulan saya mengajar metode pembelajaran PAI. Maka ya yang di situ saya tekankan kalau saya mengubah anak-anak yang saya ajar mahasiswa ini tentu berat, Prof. Tapi bagaimana mereka nanti menjadi guru? Kan mereka ditabiah calon guru agama, Prof. Mereka itu bisa anak-anak didiknya itu diharapkan bisa kritis, tapi tetap etis atau tetap akhlaknya bagus. Itu saya sangat menekankan jangan sampai mengajar itu hanya dengan metode kontemporer yang sesuai zaman. Sekarang kan memang dituntut untuk metodenya seperti ini. Mengajar agama tapi ada index matching card, ada galeri art, macam-macam, tidak hanya ceramah tanya jawab, tapi juga dikolaborasikan atau diintegrasikan dengan metode esensial PAI. Jadi dalam setiap mengajar itu metodenya harus interaktif, harus paikem, aktif, kreatif, inovatif, ya yang diambil dari barat, gitu. Yang seperti saya omongkan tadi, index matching card, debat, macam-macam, discussion, macam-macam. Tapi juga bagaimana guru bisa selalu berusaha menjadi teladan dan selalu berusaha memberikan mauidhah hasanah atau kisah-kisah inspiratif. Sehingga anak-anak didik itu terbangun tidak hanya intelektualnya saja, tapi kognitifnya saja, tapi juga ruhnya atau akhlaknya juga terbangun. Salah satunya itu, Prof, yang saya lakukan karena agak sulit mengubah yang anak-anak yang sudah dewasa itu. Jadi harapan saya nanti kalau mereka jadi guru bisa dengan kurikulum 13, jangan hanya kurikulum 13 itu, tapi bagaimana metode esensial PA itu tetap ditekankan gitu. Yaitu mauidhah hasanah, kemudian uswatun hasanah, kemudian kisah-kisah yang bersumber dari Al-Quran, hadis atau kisah-kisah inspiratif Islami itu selalu diberikan di kelas. Selain dengan pembelajaran yang sangat menarik atau kontemporer, karena memang kita berhadapan dengan masa gadget. Biar anak-anak tetap senang belajar agama dan tidak meremehkan agama. Itu yang saya lakukan, Prof. Baik, setuju pada dasarnya. Tadi saya sudah ketemu, ini kok hilang lagi. Sudah ketemu yang ceramah tentang hoax sudah ada ya. Ya nggak apalah. Nggak ketemu. Silakan yang lain bicara. Saya sebelum lanjut, saya kira masih ada satu dikit lagi lah.
Beri kesempatan untuk Ya, bicara saya semuanya. Prof. Ya, silakan. Ini saya mau cerita tentang pengalaman saya di MI. Kebetulan tadi terkait dengan apa yang dikatakan oleh Prof bahwa ketika orang itu di Indonesia menjadi orang yang kurang benar, tapi ketika 1 jam saja terbang ke Singapura itu sudah menjadi orang yang solih seperti itu ya. Nah, ini ada pengalaman dari kami. Saya dari kebetulan MI saya itu di bawah naungan lembaga Ma'arif. Di dalamnya kami mengajarkan nilai-nilai ke-NU-an yang tentunya tidak lepas dari nilai-nilai moderasi beragama yang padat. Nah, 2 tahun yang lalu itu ternyata dari salah satu wali murid saya itu ada yang tertangkap sebagai teroris di Gunung Pati kalau tidak salah. Nah, saya berpikir seperti ini, bagaimana moderasi beragama yang kami ajarkan melalui mata pelajaran ke-NU-an tadi bisa menjadikan siswa-siswa kami yang moderat, sementara di keluarga mereka itu, di keluarga anak tersebut ternyata orang tuanya sendiri adalah seorang yang ekstremis, bahkan teroris seperti itu. Nah, mungkin ini tidak terfikirkan sama sebelumnya dari kami. Bagi kami mengajarkan moderasi itu siswa-siswa kami nanti akan menjadi anak-anak yang moderat. Tapi ternyata keluarganya seperti itu. Nah, mungkin ada masukan atau saran dari Pak Prof. Demikian, terima kasih. Ya, itu kan jarang ya. Saya kira seperti itu jarang. Tapi saya kira butuhnya ya atau perlunya ya silaturahmi kan. Kita kan ada komite sekolah gitu ya dengan keluarga gitu. Karena pendidikan yang di rumah kan jauh lebih penting, itu lebih awal daripada pendidikan di sekolah ya. Saya kira ya interaksi itu harus nyata gitu sehingga orang tua pun itu ikut bertanggung jawab dan ikut mewarnai pendidikan anak ya. Sehingga silaturahmi itu kok penting ya. Nah, selama ini yang sering kita keluhkan kan kondisi anak yang itu tidak bisa mengikuti disiplin sekolah ya. Terus kemudian kita harapkan orang tua itu bisa ikut membantu kan itu kan. Nah, itu solusinya kalau seperti itu, seperti di negara maju rata-rata adalah ada yang namanya masa orientasi awal masuk sekolah, masuk madrasah itu kalau di negara maju. Dan pada minggu orientasi itu orang tua juga terlibat. Orang tua tanda tangan terhadap aturan-aturan sekolah itu. Anak juga tentu ikut sehingga kalau suatu hari melanggar aturan sekolah, etika sekolah, maka orang tua juga ikut bertanggung jawab dan orang tua ikut untuk mencari solusinya bersama gitu. Dan kalau perlu ya dikeluarkan dari sekolah karena itu sudah ada perjanjian, sudah ada kontrak ya, sejak awal-awal itu. Ini yang jarang dilakukan di lembaga kita. Jadi perlu ada kontrak ya antara orang tua dengan sekolah. Tapi kalau ini tadi kan lain konteksnya. Ini malah justru orang sekolahnya yang mau membakar sekolahnya, mau menteror sekolahnya, itu kan persoalan lain lagi. Itu udah persoalan dengan polisi kalau itu ya, dengan keamanan kalau itu terjadi. Tapi kan memang susah kalau ini. Itu artinya sudah tidak secara khusus soal pendidikan kali itu. Yang penting adalah justru malah mengenai keamanan ya ini dan itu melibatkan semacam BNPT itu kan yang tidak mudah dan tidak bisa dibaca begitu aja kejadian itu gitu. Tapi aturan umumnya tadi mestinya harus ada kontrak dengan orang tua. Konteksnya beda ini dengan soal terorisme. Baik, terakhir supaya adil semuanya bicara, silahkan saya beri kesempatan Purwanto untuk bicara meskipun singkat. Ya, baik Pak Prof, terima kasih. Ya karena saya bidangnya ekonomi, mungkin saya bicara sedikit yang terkait dengan ekonomi, khususnya tentang zakat misalnya. Nah ini kan Indonesia itu terkenal sebagai salah satu negara dengan 10 besar tingkat kedermawanannya begitu ya. Nah di satu sisi kita memiliki potensi yang besar dari sisi ekonomi, dari masyarakatnya yang agama Islam misalnya. Nah itu mau mengamalkan misalnya untuk membayar zakat saja, misalnya
ada enggak kebijakan yang kalau sudah bayar zakat ya udah nggak usah bayar pajak begitu. Kalau di Indonesia kan masih sekedar pemotong saja. Nah ini kan ketika orang mau mengamalkan dalam tanda apa ya, mungkin ada sebagian orang yang mau mengamalkan Islamnya dalam bentuk pengamalan zakat itu susah sekali karena memang pemerintah tidak memberi kesempatan. Kemarin yang rame saja itu tentang dana haji yang mau digunakan oleh investasi. Nah itu kan ramenya luar biasa. Padahal kan dari sisi kebijakan mungkin lebih bagus karena dana haji yang ngendap itu diputarkan dulu untuk investasi. Nah itu kan menjadi persoalan lagi dari sisi penafsiran teks-teks agama. Masa ya dana zakat ini yang untuk pengelolaan zakat produktif saja belum selesai. Kemudian dana haji yang mau dikelola untuk investasi rame, itu kajiannya secara fikihnya bagaimana. Nah itu saya kira hal-hal yang perlu ditingkatkan dalam mengkaji nilai-nilai, penerapan nilai-nilai Islam sendiri. Nah, itu pandangan saya, Pak. Terima kasih. Baik, saya kira refleksi yang bagus ya, dan sekaligus menutup ini ya, siang hari ini, kesempatan kita pagi hari ini. Kita masih bisa nyambung minggu depan. Saya setuju dengan catatan itu yang terakhir tadi ya. Kalau di negara maju memang sudah duduk kan antara yang namanya tax refund itu ya. Saya juga mengalami, sekaligus juga bertukar pengalaman juga soal ini, bahwa saya bisa pergi haji dari Amerika pulang ke Amerika itu karena kebijakan ini. Ada yang namanya refund, tax refund itu. Jadi di Amerika itu orang yang pendapatannya belum tinggi, ya, seperti kami termasuk belum tinggi karena saya bawa keluarga ya, meskipun saya dapat beasiswa tapi belum mencukupi karena waktu itu bawa 2 anak dan istri gitu, maka nggak mencukupi, maka ada tax refund. Jadi yang pendapatnya kurang ada tax refund. Nah, alhamdulillah saya tiap tahun dapat tax refund itu dan cukup besar sehingga bisa saya pakai pergi haji. Yang saya sudah pergi haji sebelumnya ya, dari Indonesia sudah, itu haji yang kedua. Yang ingin mengajikan istri yang belum pada waktu itu tahun 2000 waktu kuliah ya 97 itu waktu itu. Jadi dengan tax refund itu kebijakan tax refund dan ada orang yang menyumbang ya, itu dengan menyumbang itu kemudian ada tax deduction gitu kan ya. Nah, itu kemudian orang kecenderungan untuk bisa menyumbang apa itu lembaga pendidikan atau apa saja sosial gitu kan. Setelah menyumbang itu kemudian nanti kewajiban pajaknya dia berkurang karena sudah dipotong kan gitu kan, tax deduction itu juga terjadi di sana gitu. Maka ada kecenderungan orang untuk rajin beramal karena kebijakannya itu didukung oleh kebijakan. Itu yang kami lihat seperti itu, yang kita bayangkan dari pertanyaan tadi, tidak antara tax deduction dan refund itu jalan gitu. Jadi kemudian mendukung kedermawanan jadinya ya, sehingga orang dermawan untuk menyumbang ya. Saya kira sama juga dengan dunia Islam atau maju dulu ya, kalau kembali ke belakang itu yang namanya lembaga wakaf kan luar biasa. Nah kita sekarang alhamdulillah sudah punya wakaf kan, tapi kan belum lama ya. Jadi kalau di dalam dunia Islam dulu yang namanya endowment atau wakaf itu sangat maju. Dan itu bisa mendanai lembaga-lembaga pendidikan yang kemudian juga memakai nama-nama yang menyumbang itu. Misalnya lembaga pendidikan di bawah Mamluk ya, yakni di Mesir, itu juga namanya sama dengan yang memberi. Nizamiyah misalnya, itu kan Nizam, tokoh Nizamiyah, madrasahnya itu kan Nizam juga. Itu adalah dengan semua endowment ya, konsep zakat, konsep wakaf yang luar biasa gitu. Solusinya apa ya seperti yang kita alami dan saya kira tadi Purwanto juga mengamati selama ini, mungkin yang paling bijak kita katakan kita perlu waktu lah ya, kita masih perlu waktu ya, perlu waktu aja. Jadi insya Allah dengan jalannya waktu nanti akan ada perubahan-perubahan, ya ada perbaikan misalnya. Yang ekstrim pemikir yang substansialis seperti ini kita kenal misalnya, ya kena benturan. Tokoh yang sangat pintar, sangat cerdas, yang bukunya juga jelas gitu. Kiai Kitab Kuning juga nggak kalah gitu. Ya Kiai Masdar Farid misalnya. Kiai Masdar Farid kan bukunya jelas sekali persoalan itu ya. Bahkan dulu mau seperti semacam menyamakan dalam tanda kutip antara zakat dengan
dengan Pak Pajak kan seperti itu kan juga ada benturannya luar biasa. Tapi saya kira pikiran-pikiran yang kreatif yang cerdas itu, dan sekarang kita sudah punya lembaga-lembaga baru ya, ke depan insya Allah akan ada pembelajaran yang luar biasa. Ya, kita khusnudan saja, ke depan insya Allah lebih baik ya, apalagi nanti banyak para pakar kita ya, para pakar kita seperti Purwanto dan nanti masih banyak lagi yang akan menjadi para akademisi baru gitu yang menyuarakan gitu kan. Ke depan insya Allah akan ada perubahan ya. Termasuk ya, saya jadi ingat pertanyaan ini, anak kami yang paling kecil, saya juga salut ya, padahal sekarang baru selesai aliyah gitu, itu sudah berpikir itu, Pak saya ingin menjadi ahli ekonomi Islam seperti itu gitu, ya, belajar itu. Malah dia ngambilnya ekonomi Islamnya itu tidak di UIN tapi di UI gitu. Lagi daftar di UI-nya di ekonomi Islamnya, contohnya begitu. Jadi kami percaya ke depan itu nanti akan ada perubahan-perubahan. Sekarang kita daftar aja, nggak apa-apa. Ya. Jadi kalau misalnya Purwanto mau nulis buku tentang itu baru istilah menggagas saja seperti buku saya menggagas dulu gitu ya. Nanti solusinya ke depan. Saya kira itu semua alhamdulillah sudah bicara dan kita udah kenal secara umum. Mudah-mudahan minggu depan nggak ada halangan semua kita bisa belajar lebih intensif lagi dan saya berjanji nanti akan saya siapkan lebih baik ya karena kesibukan minggu ini sehingga saya bisa menyiapkan dengan baik tadi file-file belum siap semua, lebih siap. Mari kita akhiri bersama dengan surat Wal Asri. Bismillahirrahmanirrahim. Wal Asri innal insana fi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus sholihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Baik, Prof. Nggak perlu foto nggak nih? Bukti foto dong. Foto sama dulu. Nanti soal lupa ya. Sudah banyak yang foto-foto di grup. Apa ya? Saya belum lihat. Udah semua ini. Mau berenam ini, pas berenam. Ya ngapunten Prof, ini kan saya record. Nah itu untuk dokumen pribadi apa boleh untuk pemanfaatan luas atau kan bisa? Boleh aja, tentu boleh ya kan. Tapi ini foto ini yang bagus, saya biar siap. Kalau tadi mungkin fotonya nggak bagus kan. Biar siap semuanya gitu loh, ayo. Oke. Pakai HP aja gitu, Prof. Iya, oke. 1, 2, 3. Siap. Ya. Baik, udah ya. Prof, apa namanya? Bagusan full screen, nggih? Oh iya, full screen ya. 1, 2, 3. Sudah. Nggih, sudah, Prof. Ya. Baik semuanya, sampai ketemu lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Prof. Izin saya NG. Iya, langsung ke Google Meet ya. Langsung ke Google Meet. Apa link Google Meet. Oh, gitu mana? Ya udah ini di ingin di linknya di linknya. Hidup. Putus. Di isora. Apa enggak dikasih? Iya enggak sih, nanti aku malah akeh men gawe jadwal wis beno Google Meet wae. Tak en ya. Ya, monggo.